Saudara-saudara, tema hari ini adalah berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 6 ayat yang ke-11. Saya kurang ketik ini, saudara-saudara. Matius 6 ayat yang ke-11 saya akan bacakan buat setiap kita. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam Keyahudian ada 3 pilar Keyahudian. Yang pertama adalah sufah atau pertobatan. Yang kedua ada tefilah, yaitu doa. Dan yang terakhir adalah sadakah. Di dalam terjemahan Indonesia jadi sedekah. Menolong atau charity, menolong orang yang susah. Tapi bahasa aslinya lebih mendatangkan keadilan bagi orang-orang yang kurang beruntung dan tertindas. Dan bagian ini saudara-saudara adalah bagian tefilah ketika didoakan. Di dalam doa Bapa kami. Saudara-saudara, di dalam tradisi Yahudi sangat menarik karena tefilah disebut sebagai the service of the heart. Jadi sesuatu yang penting di dalam spiritualitas Yahudi adalah doa. Karena itu adalah berbicara pelayanan hati. Jangan pisahkan hati dengan kehidupan, karena Alkitab jelas menyatakan bahwa hati inilah pusat kehidupan. Di dalam pemikiran Ibrani, hati ini berbicara kehendak, emosi dan juga pikiran. Jadi mereka tidak menaruh pikiran di atas, tapi di hati inilah ada thinking, will, and emotion. Emotion semua ada di hati menurut ahli sebelum zaman Yesus. Sehingga beberapa orang Yahudi yang percaya Yesus masih mempraktekkan spiritualitas doa 3 kali ini, saudara-saudara. Ketika membaca bagian ini, saya mulai tertarik. Pertanyaannya adalah, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Saudara-saudara, apakah saudara dan saya berdoa setiap hari, berilah kami hari ini makanan yang secukupnya? Jarang ya. Kita bersyukur sering, betul? Karena ternyata cukup, saudara-saudara, bahkan berlebih-lebih. Jadi pertanyaannya ketika saya mempersiapkan ini, kok kayaknya saya berdoa untuk minta makan, itu benar-benar ketika saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu ketika saya harus berhenti di dalam pelayanan dan 1 tahun saya tidak melayani dimanapun. Saya merintis gereja di rumah waktu itu dengan 2-3 orang, saudara-saudara. Dan kita tidak meminta apapun, dan di situ doa, Tuhan cukupkan. Supaya anak istri bisa makan baru berdoa. Tapi setelah menjalani perjalanan, saya mulai berpikir, kenapa ada ayat ini, Tuhan berilah kami makanan secukupnya, sedangkan saya sendiri secara pribadi, saudara-saudara, ya, tidak mendoakan itu. Jadi saya harus berkorban ketika saya mengumpulkan bagian ini, saudara-saudara. Atau mungkin kita percaya bahwa di dalam doa Bapa kami ini ada sebuah ajaran, prinsip, teologi yang kuat, prinsip kehidupan spiritualitas kuat yang kita bisa ambil di dalamnya, saudara-saudara. Dan saya melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa di sini. Mungkin kita, karena tidak mengalami itu, kita bersyukur, Tuhan bersyukur buat makanan hari ini. Maka kita sudah punya spiritualitas berdoa, walaupun kadang-kadang karena otomatis kita juga lupa, tadi sudah berdoa atau belum, betul ya? Pernah berdoa 2-3 kali? Ya, karena sudah otomatis dan kita tidak ada di sana. Karena doa kita itu kurang embodied, saudara-saudara. Karena kalau orang Yahudi biasanya ada seorang ahli, ya, seorang Kristen Yahudi yang mengatakan ini. Kalau orang Kristen Yahudi berdoa itu tidak mensucikan makanan. Tuhan berkati makanan ini. Nah, ngapain makanan itu berkati, saudara-saudara? Jadi ketika mereka melihat itu, mereka bersyukur kepada yang memberikan berkat. Ya. Jadi begitu tahu makanan, mereka akan, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Ditambah saudara-saudara, umpama itu bakmi bikinan tante siapa gitu ya. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, bakmi yang bikinan tante gereja ini yang begitu ketika aku gigit, aku gak bisa lupa dan aku kangen ke gereja, saudara-saudara. Jadi sebuah doa yang sangat real, sangat nyata. Sehingga gak lupa saudara-saudara dia doa atau tidak doa.
Kadang ketika minum anggur, Tuhan terima kasih anggur dari kebun saudaraku yang Tuhan berkati luar biasa. Minum vitamin, Tuhan terima kasih buat jemaat ya. Atau kita makan di restoran, waduh Tuhan thank you untuk berkat-Mu pada jemaat ini yang bisa punya koki begitu dahsyat dan enaknya saudara-saudara ya. Itu salah satu ciri spiritualitas Yahudi saudara-saudara yang sangat menghargai berkat-berkat materi yang Tuhan anugerahkan sebagai bagian dari makanan rohani juga yang mereka tidak pisahkan saudara-saudara. Maka ketika menggumulkan ini, apa yang kita bisa dapatkan dari bagian ini saudara-saudara? Dan sesuatu yang menarik karena kalau di bagian sebelumnya fokus doa saudara-saudara, harusnya fokus doa adalah kehendak Allah. Ya. Karena di doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu. Ya. Doa diawali dengan satu fokus yaitu kerajaan Allah dan kehendak Allah yang nyata di bumi. Sehingga ketika kita berdoa untuk kehendak Allah dan kerajaan Allah, kita memberikan diri kita untuk mewujudkan kerajaan Allah yang ada kasih keadilan di bumi ini saudara-saudara. Jadi harusnya fokus doa bukan diri kita, tetapi kehendak Allah yang Tuhan nyatakan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami suatu pergumulan, kita berdoa, Tuhan, aku berdoa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Apa yang Kau kehendaki ketika masalah ini terjadi di dalam hidupku? Tuhan mau apa? Tapi ternyata sesuatu yang unik karena seorang ahli mengatakan, ternyata sekalipun fokus doa adalah kehendaknya, Yesus mengingatkan juga bahwa Bapa sangat peduli akan kebutuhan harian kita. Ya. Ternyata Tuhan kita sekalipun ketika meminta kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan aku mau menjawab panggilan itu, menyatakan kehendak Allah sebagai anak Allah. Ternyata Tuhan juga mengajarkan bahwa Allah yang kita sembah, yang meminta kita fokus kepada kerajaan Allah adalah Allah yang sangat peduli dengan kebutuhan harian kita. Sudah kalau tidak berhati-hati kita jauh dari dunia ini dan merasa menjadi orang Kristen. Kita fokusnya kehendak Tuhan. Kehendak kita dibuang aja. Kita nggak perlu yang penting berkorban untuk Tuhan. Saudara-saudara, kita pikir itu yang paling rohani. Tetapi ternyata Tuhan kita sangat peduli harian kita. Ya. Kadang-kadang dulu saya percaya itu. Kalau cari Tuhan, jangan cari berkatnya. Jangan cari kesembuhan, jangan cari pertolongan, cari karena Tuhan itu. Masih mending saudara-saudara, karena ada pendeta yang berkhotbah, cari Tuhan, jangan cari berkatnya, cari sumber berkatnya. Karena kalau dapat sumber berkatnya nggak habis. Jadi saudara ada yang kayak gitu. Ya, saya nggak usah yang itu. Masih mending saudara-saudara, ketika cari Tuhan hanya Tuhan, bukan berkat-berkatnya. Tetapi saudara-saudara kadang kalau kita tidak hati-hati, kita terjebak. Begitu ada orang yang datang dengan kebutuhan harian, kita merasa dia nggak rohani. Kita judge dia. Doanya kok gitu. Ada sebuah gereja ketika saya melihat itu, dia memberikan sebuah acara untuk pemulung-pemulung. Dan ketika habis acara biasa, maaf, gerejanya menjadi tidak nyaman, bau. Dan beberapa aktivis mengatakan, buat apa mereka datang hanya karena mau makan? Saya mulai bertanya, kita semua yang sudah gak butuh makan, kita datang ke gereja, apakah murni? Saya mulai cek diri saya. Kadang kan membuat saya datang ke gereja, karena ada sahabat yang saya suka. Karena di situ saya juga merasa dicintai. Karena di situ anak-anak saya bahagia, bertumbuh di remaja. Apakah itu salah? Jangan-jangan justru kita terjebak di dalam hal-hal rohani. Bukankah orang-orang di gereja, bukankah sahabat kita juga bagian anugerah yang Tuhan berikan sebagai kebutuhan kita sebagai manusia. Yang mungkin kita nggak butuh makanan saudara-saudara, tapi kita butuh teman, kita butuh pengakuan, kita butuh berkarya. Dan di situ ada saudara-saudara seiman kita yang mau bersama-sama dengan kita berkarya. Jangan-jangan justru kesombongan rohani kita membuat kita buta. Padahal ada ayat Alkitab mengatakan yang letih lesu berbeban berat datang
datanglah kepadaku. Kamu datang kenapa? Letih lesu, berbeban berat kenapa? Tidak punya sahabat. Tapi ketika di sini, aku udah tua, nggak punya anak. Ketika di sini, di Kaleb, aku dicintai. Dan Tuhan memakai sahabat-sahabatku untuk mengasihi aku. Saudara-saudara, Tuhan kita ya menekankan kerajaan Allah yang datang di bumi, tapi Tuhan kita sangat peduli kebutuhan harian kita, saudara-saudara. Sejak itu kita perlu belajar apa artinya humility. Humility adalah sebuah kerendahan hati yang jujur ketika kita mengikut Tuhan. Kadang saudara-saudara kita tidak bisa mengikut dengan tulus. Justru sebuah kesombongan ketika kita percaya kita bisa mengikut Tuhan dengan sebuah ketulusan. Dan apa masalahnya? Justru ketika dengan sebuah kerendahan hati kita bilang, Tuhan, I need you. Aku takut. Aku gak punya teman. Disinilah doa ini mengajarkan apa? Humility. Minta makanan. Saudara, kita punya dignity. Gak gampang minta orang, apalagi di dalam budaya kita. Kalau minta orang harus dibalas. Karena lebih rendah. Tuhan, kasih aku makan. Tuhan, aku lapar. Ini sebuah kerendahan hati. Di dalam doa kemarin ya bersama dengan anak-anak pemuda, ada doa khusus, ada tim doa khusus, puji Tuhan ya. Ketika membuka satu pokok doa, ada satu anak berdoa, doakan supaya bisa dapat tiket konser, saudara-saudara. Tiket konser nggak tahu Coldplay atau Bruno Mars gitu ya. Kita kan ya bingung ya yang berdoa. Tapi saya bersyukur, saya nggak ngomong karena saya mau jadi yang dengerin temen yang mimpin doa. Ya kita tahu ya Tuhan memberkati artis-artis itu dengan anugerah yang bisa menghibur orang gitu ya. Jadi kebutuhan itu kita perlu doakan juga walaupun dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Yang kadang-kadang Tuhan menjawab doa-doa kita yang nggak penting, betul? Tidak selalu dijawab, saudara-saudara. Setelah ini ya doa-doa yang gak penting, saudara. Bukan itu, saudara. Sebuah kerendahan dan kejujuran hati kita. Ya. Tapi ketika kita merasa lebih dari mereka, apakah kita lebih rohani? Tunggu dulu, saudara-saudara. Hati-hati. Ya. Saya mengalami ya hal sederhana. Doa itu kan bahasa aslinya wish, harapan. Maka saya berkata kadang-kadang kita gak doa, tapi sebetulnya kita berdoa. Ya, ketika tahu anak kita pingsan, Tuhan, aduh takut, Tuhan tolong. Itu doa sejati. Tapi kadang-kadang ketika kita suruh berdoa malah kita nggak doa sejati. Doanya gimana? Kata-katanya gimana ya? Kita buat-buat supaya nggak kelihatan jelek doa kita, betul? Saudara, hal sederhana. Dan saya melihat Tuhan bekerja luar biasa, ya. Hal sederhana. Ini istri saya tahu-tahu sehari bisa bilang, pengen banget loh makan kote. Saudara tahu-tahu. Itu nggak pernah pengumuman di Instagram, saudara-saudara. Kami lagi pengen makan kote. Saudara-saudara pasti mengalami, tahu-tahu ada yang ngirim kote, saudara-saudara. Yang nggak pernah ngirim apapun, tahu-tahu bisa ngirim kote, saudara-saudara. Ya, tahu-tahu pengen apa? Bisa datang, saudara-saudara. Pernah satu kejadian di anak pemuda, saya ingat anak saya pertama, pengen belajar biola, nggak punya biola. Ya udah doa aja, ntar kalau datang. Tahu-tahu pulang remaja, saudara, pulang anak pemuda ada yang datang. Kamu kok udah gede, aku punya biola gak kepake, mau. Saudara, kita gak pernah ngomong kepada orang siapapun. Mujizat. Tapi gak selalu juga kepingin keluar, saudara-saudara. Ya, bukan itu, kadang Tuhan tahu. Kalau kepingin keluar enak, saudara-saudara. Enggak, banyak yang enggak. Tapi Tuhan mau menunjukkan apa? Tuhan bisa pelihara. Tidak selalu, maka setelah ini jangan ada yang berdoa, Tuhan aku pengen karedo, cabenya 1, tolong gak pakai petis gitu ya. No, bukan seperti itu. Ada pemeliharaan Tuhan, ada kasih Tuhan. Sehingga ketika kita dengan kerendahan hati meminta hal-hal yang sederhana, yang sungguh-sungguh tidak dibuat yang kita benar-benar pengen butuhkan, saudara-saudara. Tuhan dengar. Jawab atau enggak terserah Tuhan ya. Dan itu it's okay. Dan kadang-kadang dia menjawab ketika itu tidak berdosa, saudara-saudara ya. Jadi kita perlu ketika mempelajari doa ini ada humility. Walaupun concern utama kita bagaimana mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini.
Dan kita harus tahu juga saudara-saudara, ketika konteks doa ini dipanjatkan, orang Israel di dalam penjajahan, di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi yang mungkin makan juga sulit, maka berilah makanan kami hari ini, adalah sebuah kebutuhan. Seperti juga banyak anak muda, Tuhan aku gak butuh makan, papa mamaku kaya, bisa makan tiap hari, gak cuma makan barang-barang mewah. I need friend, karena gak ada temen, gue gak punya temen. Saudara-saudara, ketika anak itu bilang, Tuhan aku butuh temen, itu adalah sebuah kebutuhan yang penting buat hidup dia. Dan Tuhan bisa dengar. Walaupun sebetulnya orang Kristen dipanggil bukan untuk cari teman, untuk minta teman sama Tuhan. Orang Kristen dipanggil apa? Tiada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Kita diminta memiliki kasih seorang sahabat yang jadi sahabat buat orang lain, tidak mencari sahabat. Tapi Tuhan mau dengar anak-anak yang juga butuh sahabat dan butuh teman buat kita. Saudara-saudara yang kedua, begitu berbicara makanan yang secukupnya, kalau saudara membaca kitab Matius itu ketika ditulis masih dekat relasi orang Kristen dengan Yahudi. Sehingga masih berseberangan dan banyak teks-teks yang sama saudara-saudara. Masih konteksnya, maka ada silsilah, maka ada ayat-ayat tertentu yang sangat dekat ke Yahudian. Berbeda dengan Yohanes. Ketika Yohanes ditulis, orang Yahudi, orang Kristen sudah diusir dari sinagog. Jadi maka Matius pengen membuktikan bahwa Yesus inilah juga apa yang dinubuatkan oleh orang-orang Alkitab sehingga bisa orang-orang Yahudi itu percaya. Dan saudara, sehingga ketika kita berbicara tentang makanan yang secukupnya, ini merefer kepada apa? Peristiwa Israel selama 40 tahun di Mesir. Keluar dari Mesir di padang belantara selama 40 tahun, di mana kita lihat Tuhan memelihara mereka hari demi hari, saudara-saudara. Tuhan memberikan makanan. Tuhan seperti Bapa yang memelihara kebutuhan anak-anaknya. Ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan apa? Tuhan memberikan air. Ketika panas di siang hari Tuhan memberikan awan keteduhan yang mereka bisa rasakan dengan tubuhnya. Jadi kekristenan adalah agama atau sebuah keyakinan yang cinta Tuhan, tidak nunggu perjanjian baru, sejak perjanjian lama bisa dirasakan nyata oleh umatnya secara menubuh. Tuhan yang memberikan kehangatan di waktu malam sebagai tiang api. Tuhan yang berkemah sehingga lambang kehadiran Tuhan bisa dilihat dengan mata. Tuhan yang berikan keamanan sehingga mereka bisa melewati segala pergulatan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan juga daging, saudara-saudara, ketika mereka pengen makan daging. Tuhan yang memberikan terlebih lagi mana yang lambang pemeliharaan Tuhan yang hanya boleh diambil satu hari secukupnya, begitu disimpan habis. Ya. Jadi di sini kita melihat berita apa? Allah yang merawat dan meruat umatnya. Saya suka bahasa meruat. Meruat itu seperti memulihkan keadaan umatnya. Kalau sakit dibulihin jadi sembuh. Kalau merawat menjaga, saudara-saudara. Bahasa Indonesia yang baik. Karena Allah tidak hanya memberi makan karena memberi makan. Maka ketika kita berdoa, Tuhan berikanlah kami makanan yang secukupnya. Kita melihat kepada Allah Israel yang memelihara umatnya dengan memberi makan. Tapi jangan pisahkan perawatan Allah dengan hanya makanan. Maka tanggung jawab di dalam budaya timur ketika memberi makan anak itu hanya bahasa, language. Seorang ayah dan bapak, mama yang peduli kepada anak-anaknya. Tetapi ketika di dalam harian mereka tidak cuma kasih makan. Tapi ketika budaya barat kita pisahin memberi makan dan merawat dan mendidik. Di dalam timur tidak. Ya. Jadi ketika berbicara Tuhan berilah kami makan yang secukupnya. Aku seperti anak yang kelaparan yang membutuhkan seorang ayah yang merawat dan memulihkan hidupku. Tidak hanya dengan makanan, tapi makanan yang dibuat dengan cinta dan kebersamaan yang setiap hari bersama-sama denganku. Maka kita ingat kalau mama papa kita jago masak, bagaimana cinta mereka. Ya. Sehingga setiap kita melihat makanan-makanan mirip, kita nggak ingat cuma bola babinya, saudara-saudara. Kita ingat cinta yang terus ada. Jadi makanan berbicara cinta kehadiran yang dekat.
ada di sana. Maka tidak heran ya istri-istri kalau makanannya dibilang nggak enak, terluka saudara-saudara ya. Karena itu bagian dari cinta. Saudara-saudara, ini sesuatu yang indah. Di sini kita belajar apa? Allah yang penuh generosity. Dan dia memanggil kita umatnya ketika kita sebagai anak yang mendapatkan makanan dan rawat. Kita ingin saudara-saudara, orang-orang juga mendapatkan perawatan dan ruatan dari Tuhan melalui hidup kita. Saya sebagai anak, dulu saya paling bangga makanan mama saya. Sehingga kalau ajak teman di rumah makan, wah. Ya. Sekarang Ki Rudi masakan cukyoknya enak saudara-saudara. Jadi kalau lihat cukyok saya ingat. Karena rekan hamba Tuhan yang pertama kali memasak cukyok ya beliau. Begitu saudara-saudara buat kita. Sebuah berkat, sebuah cinta. Makanan gak cuma makanan. Cinta. Karena di dalam budaya timur, makanan berkaitan dengan kebersamaan. Cinta, kasih sayang, dan pemeliharaan. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Bagian yang terakhir saudara-saudara. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Secukupnya. Di dalam bahasa aslinya daily bread. Roti harian. Karena terjemahan kita mengikuti terjemahan yang mengontekskan. Kalau berikan kami roti pada hari yang secukupnya. Otak kita langsung gak kenyang saudara-saudara. Apalagi kalau yang udah winter, wah ini karbo saudara-saudara. Itu artinya makanan harian. Secukupnya, kata penting hari ini untuk hari ini. Saudara, apa yang diajarkan dunia? Lu harus cari banyak. Dunia mengajarkan nggak cukup. Kumpulin, perbanyak. Dengan perbandingan Instagram orang lain, kita akan merasa diri kita kurang banyak, betul? Dan kita terus mengejar supaya aku cukup. Sehingga kadang kita tidak bisa melihat berkat yang Tuhan sudah nyatakan. Karena kita dibutakan. Banyaknya berkat Tuhan. Mungkin saudara-saudara yang di sini sukses. Bagaimana Anda mencapai sukses sejak Anda bukan siapa-siapa sampai hari ini. Begitu banyaknya pemeliharaan Tuhan yang membuat Anda bisa sampai hari ini. Tapi kadang kita mungkin nanti gimana anakku, gimana istriku. Kita sudah buta untuk melihat kebaikan Tuhan. Karena dunia menawarkan rasa nggak cukup. Dan dunia tahu saudara-saudara ada zat yang namanya dopamin. Dopamin itu adalah saat yang ketika kita menikmati ini saudara-saudara, food, sex, love, friendship, novelty, kita akan ada di bagian otak kita yang namanya reward circuit ya. Itu ketika kita makan, saya pernah sama rekan-rekan makan all you can eat. Wah. Begitu lihat saudara, wah. Kayak ada semangat untuk berperang. Sengaja gak makan nasi dulu. Sengaja gak mau nasi. Waduh, begitu sudah di sana, itu langsung otaknya meledak dopamin di sirkuit reward. Sehingga apa? Itu akan membuat kita mau mengulang yang sama. Karena itu nikmat. Itu menggerakkan kita. Kalau kita disedot, dihilangin dopaminnya. Kita gak mau kerja, kita gak mau cari makan, kita gak mau berteman, saudara-saudara. Itu habis, sudah terbukti. Ternyata ketika sesuatu, makanan, seks, food, friendship, itu membuat dopamin kita meledak, tapi celakanya itu juga mengingat kita untuk mengulang. Dan bahayanya makanan adalah saudara-saudara, begitu kita, saya dulu nggak bisa makan pizza saudara-saudara, karena orang kampung makan pizza muntah. Ya. Apalagi salad, waduh, nasi pecel bisa, bumbu pecel. Begitu pizza, serius saudara, saya perlu latihan makan pizza. Sekarang pengen, tapi coba saudara, begitu ada pizza datang, wah gigitan pertama, gigitan kedua, gigitan ketiga hilang, betul kan? Dopaminnya udah hilang saudara-saudara. Dan mulai muak. Dan Tuhan udah tahu bahwa desain manusia adalah secukupnya. Tapi dunia tahu ada desain novelty. Novelty itu kebaruan. A, B, C, D. Maka itu yang dibuat oleh kayak Instagram, social media dengan waktu-waktu pendek, nggak boleh lama-lama supaya dopamin kita terus kerja karena ada kebaruan. That is the danger of our brain. Sehingga akhirnya kita bisa di handphone kita 2-3 jam. Padahal kalau nonton khotbah
3 jam udah kita taruh. Tapi 5 menit, 5 menit, 5 menit. Karena ada novelty. Ya. Maka kita harus hati-hati di sini. Bagian ini kalau saya kontekskan bagian ini. Tuhan mengingatkan apa? Tuhan mengingatkan bahwa secukupnya. Hati-hati. Jangan berlebih. Cukup itu gak kelebihan. Gak kekenyangan. Kekenyangan enak gak saudara-saudara? Gak enak. Kekurangan enak gak? Gak juga. Tapi celakanya kalau kita biasa lebih. Kita juga gak tahu apa itu tepat. Apalagi saya memiliki seorang murid yang sedang belajar S2 food teknologi. Dulu dia vegetarian. Ternyata akhirnya ketika dia belajar S2 di US, dia berhenti jadi vegetarian. Karena dia melihat bahwa ternyata tubuh manusia itu didesain untuk berbagai jenis makanan. Dan justru kita nggak boleh terlalu rigid. Tapi kita tahu kepekaan tubuh kita. Sekarang perkembangannya begitu. Untuk melatih kadang-kadang perlu gula, tapi sebatas apa? Harus stop. Sebatas apa? Stop. Karena itu membuat tubuh kita cerdas. Makanya diet nggak boleh terus-terusan. Nanti kalau terus-terusan akan stuck. Karena tubuhnya nggak cerdas lagi, saudara. Ini penemuan yang terakhir. Tapi ini susah. Yang cukup, yang butuh. Saya juga nggak tahu cara nyapainya gimana, belum tanya, saudara-saudara. Gimana melatihnya? Ya, saudara-saudara, Tuhan minta berikan pada hari ini kami makanan yang secukupnya, our daily bread. Setiap hari cukup, tidak kurang, tidak lebih. Saudara, Israel dalam kondisi tidak makmur. Kondisi di Mesir baik ketika Matius ini ditulis, kondisi yang tidak oke. Tapi ini adalah sebuah belajar beriman kepada Bapa yang memelihara di dalam keseharian hidup. Ini adalah sebuah latihan rohani juga. Karena manusia oleh dunia ini dilatih greedy, rakus. Dan ketika doa ini dipanjatkan, saudara harus tahu. Doa ini dipanjatkan di dalam konteks komunal. Komunal. Karena apa? Zaman ini melatih doa ini sebagai personal. Aku ini, keluargaku, aku ini. Tapi mereka komunal. As a nation. As a family. Dan family bukan hanya family kecil. Family besar. Secukupnya. Karena berarti memberi makan secukupnya berbicara apa? Communal. Gimana Tuhan memelihara keluarga kita. Gimana Tuhan memelihara gereja kita. Gimana Tuhan memelihara bangsa Israel. Jadi bukan hanya masalah pribadi. Gua yang dicukupkan. Tetapi bagaimana aku cukup dan seluruh masyarakat dan umat Tuhan bisa dicukupkan. Ini berbicara tentang contentment. Kecukupan kita. Dan bukan hanya fokus kepada kita. Bagaimana Tuhan pakai kita menjadi berkat juga. Dan kita rela tidak berlebih. Dan berbagi bersama dengan orang-orang di dalam anggota komunitas. Saya bersyukur ketika gereja tidak hanya memikirkan dirinya. Tetapi memikirkan bukan hanya teman-teman dari misi. Bukan hanya makanan, pendidikan. Yang lebih daripada hanya makanan, saudara-saudara. Saudara-saudara, biarlah kita boleh belajar 3 hal hari ini melalui doa ini. Sebuah kerendahan hati. Dengan sebuah doa-doa yang sederhana, yang memang jujur. Dan kita tidak juga menghakimi orang-orang yang punya doa-doa. Kayaknya kok aneh banget doa. Yang mungkin kita anggap tidak rohani. Tuhan peduli hal-hal harian, saudara-saudara. Ya. Tapi hati-hati juga ketika fokus sama harian yang seperti saya bilang ketoprak tadi ada cabai 2 ya. Saudara coba doa karena doa tidak berbicara hanya harian. Ada kehendak Allah yang mau di Tuhan nyatakan. Ya. Yang kedua generosity. Kita berbicara percaya kepada Allah yang penuh dengan generosity. Yang memanggil kita juga generous. Bukan hanya makanan. Karena generosity Allah ketika memberi makanan dia juga memberikan rawatan dan ruatan kepada umat. Dan dia memberikan itu dengan cinta. Yang ketiga, contentment. Sebuah kepuasan. Belajar. Cukup. Karena apa? Karena kehidupan kita bukan hanya kita. Kehidupan kita punya keluarga, punya saudara, punya orang-orang yang kadang Tuhan berikan untuk kita berkati. Kadang kita juga perlu belajar berdoa. Tuhan, aku lihat temanku sedang bergumul, tapi aku tidak punya uang. Tuhan berkati aku supaya aku bisa menjadi berkat buat teman-temanku di sana. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat
Sebuah doa yang sederhana tapi begitu dalam. Biarlah kami boleh menjadi manusia yang humble. Karena kami tahu Tuhan kami rela menerima doa-doa yang bahkan sangat sederhana, sangat harian. Tapi dipanjatkan dengan sebuah kerapuhan, kerendahan hati, keterbatasan kami manusia melihat yang lebih besar dari itu. Kami juga berdoa, biarlah kami yang sudah menerima generosity, kemurahan Allah, kami boleh bermurah hati kepada orang-orang, supaya orang-orang itu juga bisa merasakan kemurahan Allah. Biarlah kami juga content, kami belajar melatih diri dengan rasa puas. Karena ternyata ketika Tuhan memberkati kami, kecukupan bukan hanya untuk kami, kecukupan adalah untuk umat. Dan biarlah kami juga berbagian dari tangan Tuhan yang memelihara saudara seiman kami. Bahkan orang-orang yang belum percaya melalui pekerjaan bersama kami, mereka juga bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat ibadah doa ini. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan bersaat teduh pada selesai.